Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Perut kanan atas atau di ulu hati nggak enak. Jadi itu ada tandanya dan itu harus diketahui dari sejak awal. Makanya kalau di ANC itu udah pasti diperiksa tensi kan, DPS itunya apa, kencingnya tuh ada protein nggak, bocor nggak. Nah sekarang pertanyaannya, dokter anak dulu disebutnya anak tanah tinggi kan dokter ya? Iya. Ada zaman bahasa gaul sekarang dok, ada istilah terhadap anak-anak yang tinggal di lokal. Istilahnya dokter tahu? Apaan? Nggak tahu dok. Akamsi. Apaan tuh? Wah, ini dokter Jaya perlu diberikan pemahaman nih. Akamsi itu singkatan dari anak kampung sini. Oh. Jadi dokter Jaya kan, ya zaman dulu nggak ada memang dok. Itu barusan aja kira-kira berapa tahun yang lalu singkatan itu populer. Akamsi ya. Jadi kalau dibilang akamsi berarti anak lokal, anak kampung situ deh. Nah, jadi itu akamsi. Nah, tadi saya ini ngomong akamsi ini karena saya mau nagih janji, dok. Tadi kan kita ngomong masalah kehamilan. Ada kali sekitar 6 kali dokter Jaya nyebut satu kata yang mirip-mirip itu. Eklamsi. Eklamsi itu singkatan bukan? Bukan, itu istilah. Tahu nggak artinya apa? Saya pikir cuma singkatan. Anak kampung sini gitu, bukannya anak kampung sini. Itu sih, itu adalah ada artinya, istilah yang artinya halilintar, Franky. Oh. Halilintar. Halilintar yang terjadi pada wanita hamil. Itu bahasa apaan? Hah? Eklamsi itu bahasa apa? Waduh, nggak tahu, bahasa Latin mungkin. Bahasa Latin ya. Nggak, kalau tadi saya pikir eklamsi itu kalau klaim saya tahu buat yang kalau saya kan suka ngoprek-ngoprek tuh kayu, saya bikin lah macam-macam, bikin meja, bikin apa. Perlu klaim, saya pikir eklamsi itu alat buat klaim. Itu bahasanya eklamsia, eklamsia, eklamsia. Eklamsi itu artinya halilintar. Halilintar. Jadi perempuan nih hamil nih. Pada waktu dia menjelang trimester ketiga, jadi antara 7 bulan ke 9 bulan, tiba-tiba dia kejang-kejang. Kejang-kejang itu biasa dilanjutkan dengan Kak bisa resiko ibunya mati, anaknya ikut meninggal. Tunggu dok, ini kan tadi dokter dia waktu ANC, dia melakukan satu pemeriksaan rutin nih dok. Ya. Dari trimester pertama, trimester kedua aman nih dok. Iya. Tahu-tahu trimester ketiga ada yang membuat berita seperti halilintar tadi tuh. Judrek, kejang. Jeder gitu. Nah itu eklamsi. Nah, gejala sebelum eklamsi terjadi itu namanya preeklamsi, sebelum kejang-kejang. Nah, preeklamsi itu bisa dideteksi kalau ANC, Franky. Nah, berarti jadi bisa ketahuan. Kalau ketahuan nggak terjadi itu. Kalau terjadi meninggal dia. Oh, jadi artinya ini bukan ujuk-ujuk ya dok ya? Enggak. Udah kelihatan nih gejala-gejalanya nih dok. Dia orang ngapain si ibu ini? Tahu-tahu kejang-kejang, breakdance. Ya, kejang-kejang bisa dilanjutkan kemudian dia jadi stroke. Ibunya bisa stroke, bisa meninggal. Anaknya pun meninggal. Segitu parahnya. Jadi kalau udah kejang-kejang begitu, sudah satu yang mesti dikejar, harus dikeluarin bayinya, berapapun usianya. Kalau dikeluarin, selesai. Kalau dikeluarin artinya dua-dua bisa selamat tuh dok ya? Ya. Ya kan? Nah, tapi resikonya tetap aja resiko, karena kalau udah kejang itu artinya udah rada terlambat lah. Nah, makanya itu ANC itu diperlukan untuk itu. Nah, sebenarnya sebelum itu terjadi kejang-kejang, ada kondisi di depan. Biasanya kita bisa ketahui dari awal. Perempuan itu kalau diperiksa tensinya naik, tekanan darah naik. Kan tekanan darah normal 120/80. Dia di atas 140/90. Di atas 140, atasnya yang bawahnya di atas 90. Itu termasuk tinggi kan dok ya? Ya, itu tinggi.
itu preeklamsi. Tapi kalau dia udah mengarah ke eklamsi, dia naik lebih tinggi lagi. Ini namanya preeklamsi berat. Apa? Preeklamsi berat tuh di atas 140, tibonya 160, 110. Udah dekat-dekat ke sana, makanya sebelum itu terjadi dikasih obat mestinya lagi. Nah, satu lagi kalau diperiksa di kencingnya ada proteinnya bocor di kencing. Nah, jadi dua keadaan itu akan diketahui karena di ANC. Tapi sebenarnya dari awal kita bisa lihat nih, perempuan itu kalau dia udah mulai begitu, bengkak muka aja. Oh, banyak tuh saya ngeliatin perempuan hamil dia bengkak. Dia bengkak mukanya, tangannya bengkak, kakinya bengkak. Itu adalah salah satu tanda. Yang itulah yang kalau ketahuan, kalau dia udah periksa hamil kan ketahuan. Tensi kan pasti diperiksa. Jadi secara fisik aja penampilan udah kelihatan tuh dok ya? Ya. Kita patut duga kalau dia mulai istilahnya bengkaknya nggak normal, gemuknya nggak normal, bengkak-bengkak gitu ya. Itu ada yang aneh gitu ya dok ya? Ya. Terus biasanya dia suka mual-mual, muntah, sakit kepala, terus ulu hatinya nggak enak, di sebelah kanan sini kayaknya kok kenceng gitu loh. Sebelah kanan? Nah, perut kanan atas atau di ulu hati, nggak enak. Jadi itu ada tandanya dan itu harus diketahui dari sejak awal. Makanya kalau di ANC itu udah pasti diperiksa tensi kan, DPS itunya apa, kencingnya tuh ada protein nggak, bocor nggak. Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak itu kejadiannya eklamsi pada orang kehamilan? Karena tadi Dokter Jaya bilang ini ada satu di antara 3 faktor yang menyebabkan kematian. Berarti banyak dok. Antara 2-8% dari kehamilan. Wih? Banyak Franky. Gede itu. Orang Indonesia 280 juta, separohnya perempuan. Jadi kejadian banyak 2-8%. Ini gede. Nah di negara-negara seperti kayak Indonesia itu angkanya tinggi. Mungkin mendekati 8% kali. Tapi ada faktor resiko. Nah faktor resikonya itu dideteksi pada waktu ANC itu. Diperiksanya apa? Faktor resiko pertama, anak pertama, kelahiran pertama itu resikonya gede. Wanita perempuan yang belum pernah hamil, dia hamil pertama, ini resikonya lebih besar daripada yang udah pernah melahirkan. Yang kedua itu hamilnya lebih dari 1, hamil kembar. Karena hamil kembar kan udah ketahuan dari sejak awal. Kembar 2, kembar 3, makin kembar itu resiko gede. Yang berikutnya yang resikonya gede adalah usia di atas 35 atau sangat muda di bawah 18. Jadi sangat muda atau di atas 35 itu resiko besar. Orang gemuk resiko. Ibunya gemuk, banyak lemaknya, kencing manis, dia ada darah tinggi, pernah preeklamsi sebelumnya atau keluarganya ada yang eklamsi, itu jadi ada faktor keturunan juga lagi. Jadi perempuan yang samcannya banyak lebih gede resikonya dok. Orang obesitas itu resikonya lebih gede. Nah itu kan udah bisa dideteksi. Jadi artinya sama dokter tuh di faktor-faktor resikonya itu ditanggulangi. Jadi ada faktor lingkungan, ada juga faktor genetik. Penyebabnya nih dok. Ya. Tapi sebab yang pasti kita tidak tahu, tetapi itu yang faktor resiko yang biasanya resikonya lebih gede. Jadi nih si eklamsi ini nih gejala kejang-kejang di trimester ketiga nih sampai sekarang masih belum ketahuan penyebabnya nih dok. Tidak. Tahu-tahu ada orang bilang karena penyebab karena polusi, santet. Bisa karena makanan sedemikian rupa dia terlalu gemuk, adalah macam-macam lah segala macam. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam badannya, Franky? Apa yang terjadi? Gini. Penyebab basicnya kalau dilihat kenapa kok bisa gitu, kan orang nih kalau dia hamil, kan ari-ari kan nempel di rahim, ari nempel. Nah makanan dari ibu itu masuk ke janin, betul nggak? Iya. Karena janin itu akan tumbuh kan di situ. Tempelan si ari-ari. Nah, waktu tempat dia nempel itu pembuluh darahnya bentuknya spiral. Udara nyambungin ke situ. Dari ibu nyambung ke bayi kan. Nah, pembuluh darah yang dekat ibu itu melebar. Karena kenapa? Darah dari ibu tuh harus banyak masuk ke janin.
melebar. Jadi pembuluh darah yang tadinya kecil itu begitu janinnya makin gede, dia melebar sampai 10 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Supaya melebar. suplai makanannya cukup. Supaya makanan cukup ke bayi. Nah, pada orang yang preeklamsi itu ada satu kondisi pembuluh darahnya itu banyak jaringan ikat di situ. Jaringan parut. Rusak di situ, Dok. Bukan, jaringan ikat keras. Iya, Jadi artinya dia nggak bisa melebar. Tadinya mesti lebar 5 kali sampai 10 kali, ukurannya kecil. Makanya darah yang ke janinnya jadi sedikit. Di daerah pembuluh darah tadi. Jadi artinya janin ini dapat darah lebih sedikit daripada janin normal. Prinsipnya itu. Artinya makannya juga nggak cukup. Nah, akibatnya si janinnya jadi kecil. Jadi salah satu tandanya ada janinnya kecil. Misalnya kalau 1 bulan mestinya sekian gram, di USG gedenya segini, ini dia lebih kecil. Janinnya pertumbuhannya terhambat. Yang kedua, janinnya bisa juga sampai mati karena kekurangan makanan. Mati di dalam rahim. Nah, itu kondisi itu. Ada satu kondisi itu kan sesuatu yang tidak ini. Badan itu bilang, ini kondisi gawat nih. Alarm, lampu merah, kekebalan keluar. Keluar protein, yang protein namanya protein peradangan. Keluar di situ. Masuk ke darah, masuk ke ibu. Nah, si protein peradangan ini akan masuk ngerusak pembuluh darah lagi. Pembuluh darahnya itu dibikin nggak normal. Pembuluh darah ibunya. Seluruh badan nih, Dok ya? Iya. Bukan cuma di daerah rahim tadi ya? Enggak. Jadi Si protein peradangan tadi itu nyebar. Dia nggak rusak pembuluh darah. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya mengecil. Menyempit karena dia rusak. Dia mengecil. Nah, sekarang apa yang terjadi? Begitu pembuluh darah mengecil, dia satu lagi efeknya, dia menyebabkan si ginjal ini kan, ginjal si ibunya kan fungsinya menahan mineral. Dia nahan garam. Garam ditahan, pembuluh darah mengecil, jadi tekanan darah tinggi. Iya. Tekanan darah tinggi itu terjadi akibat itu. Nah, begitu tekanan darah tinggi, apa yang terjadi? Yang paling sengsara itu kalau tekanan darahnya tinggi, ginjal kan nyaring darah. Dia keras dia. Akibatnya ginjal ini nggak sanggup rusak jadinya. Yang pertama kali rusak ginjal. Begitu ginjalnya rusak, orang nggak bisa kencing. Kencingnya berkurang. Salah satu tanda ada ibunya kencingnya berkurang. Normal ibu misalnya kencingnya sekian, jumlah kencing kurang karena dia ginjalnya rusak. Yang kedua, ginjalnya bocor, proteinnya keluar. Nggak ke filter. Nah, itu makanya tanda yang utamanya darah tinggi, proteinnya. Protein ada di kencing menunjukkan ginjalnya udah mulai rusak. Kalau ada 2 gejala yang kayak tadi, Ya udah, akan ujungnya nanti bisa ke sana, ke jang. Nah, itu yang dideteksi. Nah, sekarang tapi dia tuh yang pembuluh darah mengecil tuh bukan cuma di ginjal. Apalagi ke mata. Pembuluh darah ke mata mengecil. Matanya jadi nggak bisa lihat, retinanya rusak kan gitu. sepet gitu. Bukan, blur. Ibunya Kayak berkabut gitu, Dok. matanya berkabut. Atau tiba-tiba terus ada daerah yang bolong, yang nggak bisa lihat. Jadi dari sekian tuh ada daerah sini hitam gitu, hitam. Ya, teman saya sakit glaukoma juga kayak gitu kayaknya rasanya. Kalau glaukoma tuh ada kelihatan ada seperti pelangi. Aha. Kalau dia ini hitam, ada daerah yang hilang. Atau dia seperti ngelihat seperti ada kilat-kilat gitu. Nah, kilat-kilat itulah yang dibilang itu penyakit halilintar. Jadi seperti ada sinar-sinar gitu. Mata. Dia bisa kemudian kenanya apa? Kena ke hati. Hatinya kan pembuluh darahnya mengecil. Hatinya rusak. SGOT, SGPT naik. Jadi enzimnya di hati itu naik, di darah naik. Apalagi hatinya bengkak. Hatinya bengkak, hati kan letaknya di sini, di tengah sampai ke kanan kan. Itu yang bikin sakit di sini itu loh. Mual muntah dari situ. Dia larinya ke otak juga. Pembuluh darah di otak tensinya tinggi, otaknya bisa kena stroke lagi. Otaknya bengkak. Rembetannya sampai ke otak juga ya. Iya. Jadi yang kena itu ginjal kena, protein keluar, kencing kurang, terus kemudian mata, gangguan penglihatan, liver, proteinnya
itu enzimnya naik, dia bengkak, sakit ginjalnya. Terus udah gitu apa? Nah, karena protein itu kan fungsinya apa? Menahan supaya air ada di dalam pembuluh darah. Karena protein ini kan dibuang, kurang protein, pembuluh darahnya rusak, lebar. Cairan dari pembuluh darah masuk ke jaringan. Mukanya bengkak, ininya bengkak, paru-parunya bengkak, jadi batuk. Terus dia bisa bukan batuk-batuk, jadi sesak napas, napasnya pendek. Kalau di otak bengkak, kejang, orangnya confused, sakit kepala. Salah satu gejala sebelumnya kejang itu biasa sakit kepala. Terus dia kacau, confused, bingung, kejang-kejang. Jadi itu adalah rentetan semua gejala itu yang terjadi hanya gara-gara itu. Dok, saya mau ulangin dulu dok. Pertama kali itu problemnya karena ada jaringan parut di. Jadi porpoisemia ari-ari tidak normal. Ada jaringan parut tadi, jaringan ikat tadi ya? Jaringan parut, pembuluh darahnya tidak bisa melebar, sehingga janinnya kurang air. Nah, jaringan parut ini yang kurang darah. Jaya sebutin nggak ketahuan sebabnya kenapa? Tidak. Nah, tahu-tahu ujuk-ujuk dia ada terbentuk kayak gitu aja ya? Ya, cuma ada faktor risiko aja tadi. Resikonya orang anak pertama, anaknya lebih dari satu, usianya di bawah 18 tahun atau di bawah 16 tahun. Satunya lagi di atas 35, ada kencing manis. Itu yang faktor risiko orang yang umum terjadi itu dong. Tapi yang kenapa kemudian menyebabkan jaringan ikat tadi itu sampai sekarang masih belum ketahuan. Nah dari situ baru ngerembet tuh dok ya? Iya, ngerembet ke ginjal, ke hati, ke mata, ke otak. Kalau udah otak begitu kejang, eklamsi namanya. Kalau tadi preeklamsi menjelang mau ke eklamsi. Begitu dia udah kena otaknya bengkak, kejang. Nah kejang, mati ibunya, anaknya mati. Nah selama praeklamsi nih dok, sampai terjadi di eklamsi yang kejang-kejang itu ujuk-ujuk atau ada prosesnya? Ada proses, mulai dari tensinya naik dikit, lama-lama terus protein, terus bengkak. Itu proses. Enggak langsung enggak. Makanya that's why itu ANC itu diperlukan untuk mendeteksi itu. Kalau tensinya udah mulai naik, misalnya 120 jadi 130 belum kan, diobatin. Kan enggak terjadi dong. Nah, itulah sebenarnya proses sebelum kejadian berantakan lah ya. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya bisa diobatin, bisa diapain. Jadi kalau udah terjadi seperti itu, kalau misalnya preeklamsi udah berat, ya disuruh istirahat, tensinya diturunin segala macam, itu bisa normal, Frankie. Artinya bisa selamat. Jadi tapi itu kan kalau dia nggak di itu kan kita nggak pernah tahu kalau nggak di ANC. Nah tugasnya ANC itu. Nah ini repot juga ya. Nah sebentar agak keingintahuan saya tinggi nih dok. Kita kan bicara ibu hamil, padahal itu kan masalah jaringan parut segala macam terjadi pada siapa aja bisa. Laki-laki bisa gitu nggak dok? Enggak, ini preeklamsi enggak, ini karena nggak punya plasenta. Jadi ini biasanya terjadi pada perempuan, jadi jangan lupa ya. Itu kejadiannya biasanya mulai dideteksi dokter tuh pada waktu 20 minggu. 20 minggu tuh berarti 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan tuh udah mulai tuh ada tensi naik dan segala macam. Tapi dia proses sampai eklamsinya itu jangan salah, sudah melahirkan pun eklamsi masih bisa terjadi. Udah melahirkan nih, sampai 6 minggu. Dendam tuh eklamsi ya. Sampai 6 minggu. Jadi 6 minggu itu, setelah 6 minggu itu bisa kejadian juga, asal kalau tidak terkontrol. Proses itu kan berjalan. Udah lahiran belum selesai. Jadi artinya nih dok, kalau kita mengabaikan nih dok ya, ada gejala-gejala eklamsi yang preeklamsi, arahnya sampai ke sana, terus dia masih dalam tanda kutip selamat sampai melahirkan. Itu gejala tersebut tidak berhenti tuh ya? Tidak berhenti sampai masih 6 minggu. resiko. Tapi terutama katanya yang paling banyak kejadian itu namanya setelah melahirkan masih terjadi eklamsi. Itu terbanyak 48 jam pertama, jadi 2 hari pertama. Tapi itu masih bisa terjadi sampai 6 minggu. 6 minggu 1,5 bulan lah. Ya,
sebenarnya kan kalau begitu si ibu itu udah ngerasa nggak enak di mata aja ya, itu udah lebih parah tuh ya. Itu kan artinya ada gejala yang bisa dikeluhkan sama si ibu. Nah, iya. Oh, mata saya ini kok jadi buram. Nah, itu kan tanda proteinnya kok Ya. banyak gitu loh. Terus tiba-tiba periksa livernya kok enzimnya naik. Taruhlah nih si ibu nih abai nih dok ya. Kita berandai-andai aja. Kadang-kadang kan orang suka denial, menyepelekan ataupun menolak lah kondisi kayak gitu. Saya baik-baik aja nih, ya kan? Dia padahal tekanan darah tinggi, dianggapnya itu normal, ya kan? Ini sini mual-mual. Itu normal. biasa, ya kan? Tapi begitu udah sampai ke mata, itu gejala itu kondisi itu harusnya dia aware banget tuh ya. Iya, apalagi mukanya kelihatan bengkak begitu. Karena kalau mata itu kan satu hal yang tidak normal pada saat orang hamil. Nah, salah satu tanda sebelum dia kejang-kejang itu sakit kepala, Frankie, karena otaknya bengkak, sakit kepala itu yang pertama. Terus udah gitu ngaco ngomong, ini pagi apa siang ya gitu. Udah ngomong sampai kayak gitu. Iya. Pagi siangnya nggak tahu dia. Nggak tahu, confused. Padahal ada matahari kan. Confused. Jadi itu salah satu tanda. Habis itu kejang-kejang itu. Kalau udah kejang-kejang, biasanya kalau dokter tuh gitu langsung persiapin, langsung disuruh lahiran, langsung dikeluarin bayinya. Karena kalau dikeluarin dia bisa normal kembali pergi. Makanya gara-gara kejadian itu orang berasumsi di awal dulu ini dia keracunan kehamilan nih, maka disebut toksemia gravidarum dulu namanya. Jadi gara-gara si bayi dia keracunan gitu ya. Ya, kalau bayinya keluar kok normal lagi gitu, bisa selamat. Jadi yang menyelamatkan si ibu adalah kalau bayinya dikeluarin, hari-hari dikeluarin. Kalau saya sih ngeliatnya masuk akal dok. Pada waktu dikeluarin kan yang rusak-rusak tadi ikut keluar. Ya dok ya. Nah, satu lagi ada satu hal yang terjadi lagi begini. Kan pembuluh darahnya pada rusak. Selain dia menyempit, bikin darah tinggi, cairan dari pembuluh darah tuh pada keluar semua, itu yang bikin bengkak kan. Nah, satu lagi terjadi gumpalan-gumpalan darah di seluruh pembuluh darah, Frankie. Kan rusak, kan ditempel nih. Kan kalau pembuluh darah kan rusak kan ditempel sama supaya nggak bocor kan. Iya. Nah, pada embelan itu terjadi nggak sempurna. Bukan. Terjadi pembekuan darah di mana-mana buat nempel-nempelin itu. Nah, akibatnya trombosit tuh dipakai buat nempelin itu kan. Trombositnya turun. Salah satu tanda yang diketahui pada waktu hamil adalah trombosit turun. Trombosit kan masih 100.000 ke atas. Jadi 50.000. Jadi keping darah merahnya. Nah, keping darahnya yang berkurang, akibatnya apa? Bisa perdarahan di mana-mana. Itulah yang nerangin kenapa orang itu bisa jadi stroke. Bisa berdarah di mana gitu loh. Perdarahan di mana-mana. Di jantung, di paru, di mana berdarah-darah semua, Frankie. Gara-gara si trombositnya kurang tuh ya. Iya. Nah, sekarang begini. Ini saya ada satu kejadian nih yang sampai sekarang saya berkesan gini. Sekali waktu gini, Frankie. Ini di forensik nih. Makanya sebenarnya saya forensik. Jadi sekali waktu nih ada satu jenazah dikirim nih pembantu rumah tangga. Di Jakarta nih di bagian forensik. Dikirim ini dia jenazah pembantu rumah tangga ya. Masih anak-anak 20-an tahun lah. Masih muda. Datang situ kondisinya orangnya kurus. Datang ke situ ceritanya dia meninggal dengan kondisi mulut berbusa. Dia adalah pembantu rumah tangga di satu keluarga orang asing. Orang asing ini cowok. Ini si pembantu si cewek nih. Dia muntah-muntah terus meninggal. Bosnya cowok. Ini WNA nih. Ini curigaan pertama pasti racun nih dok ya. Dia diracun. Jadi dikirim. Ini udah siap ditahan nih. Si bosnya tadi. Itu jam 2 siang. Saya yang tugas otopsi. Saya otopsi nggak kelihatan nggak ada apa-apa kan. Ya kita nggak tahu kan, kita blank aja di kepala. Artinya belum mengambil kesimpulan apa-apa, blank udah. Dibuka kan, perut dibuka. Satu hal yang kelihatan, ya nggak kelihatan apa, cuma satu. Rahimnya tuh udah tinggi, Frankie. Di atas pusar. Ternyata dia hamil. Nggak kelihatan hamil sebelumnya. Terus terang. Saya hamil. Nah, si profesor saya nih, Prof. Arief Budianto, mau pulang. Jam 2 siang, udah sampai jam 3 lah. Dia mau pulang, dia lihat. Jaya, otopsi apaan katanya? Ini Prof,
Mantu. Ada orang pembantu diduga keracunan. Terus ternyata ketemu apa? Hamil, Prof. Begitu Si bayinya janinnya ada tuh. Yang saya lihat kan perutnya itu rahimnya Luarnya gede. dulu. Luar. Tapi udah kebuka gitu, rahimnya kelihatan gede. Si Profnya lewat, menengolongok kita doang. Hehehe, eklamsi itu katanya. Kaget saya, Frank. Dia cuma lihat begitu, dia bilang eklamsi itu. Kenapa saya kaget? Jadi dia belum meriksa, kau tahu. Loh, bukan begitu. Oh, bukan itu. Masalahnya saya tahu eklamsi itu kalau hipertensi. Kan ini udah mati. Ya kan? Protein urea, ada protein di dalam urin, dan kan dia kagak periksa urin. Apa yang membuat dia bilang eklamsi? Cuman saya kan nggak berani nanya, saya lagi otopsi. Dia bilang, jadi gimana, Prof, kok bisa begitu? Pokoknya begini deh, kamu otopsi itu nanti pasti ketemu perdarahan di mana-mana, termasuk di otak, dia bilang. Nanti pasti kamu dapetin perdarahan di ginjal. Yang harus kamu nggak boleh lupa, ambil semua organ, ambil ginjal banyak-banyak. Udah dia pulang. Saya kan terus yang bingung kan. Terus saya sebelum dia pulang ini, Prof, saya mau nanya, kenapa Prof bilang ini eklamsi? Karena eklamsi itu diagnosis orang di kebidanan, bukan di forensik. Paham dong? Tahu. Apa? Dia bilang gampang, Jaya. Lihat aja livernya. Baru saya perhatiin livernya agak besar. Karena orang eklamsi itu livernya gede kan, bengkak kan tadi saya bilang. Liver bengkak. Coba kamu tarik livernya. Tarik livernya itu belang-belang lagi. Bercak-bercak merah. Kan liver tuh warnanya kuning. Seragam. Pak. Jadi ada seperti gambaran kembang-kembang itu merah, seluruhnya merah. Dia bilang itu adalah gambar liver orang eklamsi. Jadi dia kasih tahu saya, kalau di otopsi eklamsi itu tandanya itu. Saya otopsi bener. Di otak ada stroke, ada perdarahan, di ginjal ada perdarahan, di mana-mana. Dia bilang, nanti kamu periksa di ginjal, keperiksa gambaran mikroskopiknya, pasti nanti kamu ketemu begini-begini. Betul, itu saya ketemuin kondisi yang namanya DIC. Apa tuh? Jadi pembekuan darah di mana-mana di seluruhnya. Itu yang tadi yang saya bilang itu, kalau dia udah kena pembuluh darah, ada bekuan di mana-mana. Bekuannya itu kemudian membuat trombositnya kurang, jadi ada perdarahan di mana-mana. Ya. Itu ketemu Udah semua. gak kekontrol ya darahnya, Dok ya. Nah, dari situlah baru saya ngerti kenapa tuh timbul gejala-gejala tadi semua. Tadi kan kita bilang sakit kepala, karena bengkak otaknya. Emang bengkak otaknya. Stroke, karena pembuluh darahnya pecah di otak. Sakit nyeri ulu hati, karena livernya bengkak. Semua yang ditemukan pada gejala-gejala semuanya tuh ada semua di jenazah tersebut. Nah itu saya baru ini, Franky. Dan satu kejadian yang di forensik. Satu kejadian yang juga udah pernah kejadian kayak begitu. Dia hamil, eklamsi, ditolong, anaknya selamat, tapi ibunya akibat eklamsi itu jadi lumpuh separuh karena stroke. Efek dari eklamsinya stroke. Begitu anaknya lahir, anaknya dibawa sama suaminya, istrinya ditinggal. Istrinya ditinggal sama suaminya. Anaknya dibawa, istrinya ditinggal. Main gila tuh suami. Enggak, saya cuma bilang itu kejadian lagi pada waktu enggak. saya masih koas. Ditinggal. Iya. Dia nggak tahu tuh. Karena nanti. dia nggak mau ngerawat istrinya lagi, kalau udah gitu kan susah. Ah, payah tuh orang. Enggak, tapi ya kamu masih ngomong, tapi maksud saya kesel saya. Nggak, soalnya ya gimana ya tuh orang benar-benar tuh. Enggak, tapi Nggak menghargai perempuan ya tuh. whatever lah. Tapi maksudnya ada kejadian seperti ini. Jadi gini, saya cuma mau ngomong bahwa di Indonesia angka kematian ibu masih tinggi. Kematian ibu terjadi karena karena perdarahan karena antara lain karena anemia. Makanya ANC ini diperlukan untuk membuat si ibu itu tidak anemia pada waktu melahirkan supaya tidak ada perdarahan. Yang kedua, perempuan mesti menghindari adanya aborsi, karena aborsi kalau dilakukan dengan tidak sempurna bisa infeksi, bisa perdarahan, ujungnya meninggal. Yang ketiga, eklamsi atau preeklamsi. Eklamsi sebelum jadi eklamsi itu preeklamsi. Preeklamsi itu bisa ketahuan. Tadi kan gejalanya jelas, orangnya bengkak, berat badannya tinggi, ada ini darah tinggi, semua kan bisa dideteksi semua gejalanya gitu loh.
Nah, saya mau nanya yang kasus Dokter Jaya itu yang tadi pembantu tadi itu, Dok. Dia habis begitu langsung kita telepon ke polisi, Pak ini mah bukan keracunan Pak, ini Pak penyakit Pak. Ya, ini. Tapi dia hamilnya siapa sih gitu, kagak tahu. Ini kan Dokter Jaya tadi waktu awal kita bicara eklamsi itu terjadi kebanyakan pada trimester ketiga. Iya. Kebanyakan, Dok ya. Ini si pembantu tadi, ART tadi, itu kan Dokter Jaya ngelihat bahwa rahim sudah mulai naik, berarti dia hamil. Naiknya udah lebih dari sepusar, udah lebih dari 5 bulan Pak. Oh, nah itu jadi artinya Sepusar ini kalau dia rahim sampai sepusat, itu 5 bulan, dia di atas pusat lebih dari 5 bulan. Tapi yang mengenali, si profesor yang mengenali itu dari livernya. Saya cuma bilang ya untuk dokter-dokter forensik atau siapapun, kalau ketemu ada orang hamil terus kemudian livernya belang-belang begitu seperti bercak merah gitu, itu eklamsi. Walaupun belum diperiksa gitu loh. Nah, kasus itu saya pernah bawakan, saya bikin laporan kasus, saya bawakan di Kongres Pogi. Kongres Pogi di Manado pada waktu itu tahun 90-an tuh. Saya nerangin tuh kenapa gejalanya seperti itu, karena itu yang saya temukan pada otopsi gitu loh. Jadi perempuan hamil tidak mesti tunggu di trimester ketiga. Anytime dia waktu dari awal sudah gejalanya kayak begitu bisa terjadi eklamsi, Dok. Ya. Preeklamsi itu mulai pada tadi dokter 20 bilang minggu. 20 minggu. 20 minggu itu udah ketahuan. That's why orang harus periksa hamil. Supaya jangan sampai kejadian seperti itu. Dan itu bisa diobati kan. Dan ini kayaknya si pembantu tadi kalau saya runut dari cerita Dokter Jaya, itu proses dari pra sampai kejadian eklamsinya tuh cepat tuh, Dok ya. Ya. Karena kan dia kan apa ya? Kesimpulan saya nih, Dok, ya nggak tahu benar apa enggak, tapi artinya masih belum proses untuk persiapan melahirkan kan kayaknya ya. Iya. Ya tapi maksudnya yang kayak begituan kan artinya kan kebayang nggak sih kalau kita nggak otopsi kasus itu kan bisa jadi orang itu ditangkap tuh tanpa prosedur yang benar, disangkanya benar-benar keracunan kan. Ya artinya disangka meracuni orang. Kalau sekarang harus dicari siapa yang menghamili. Ya kalau menghamili tapi mati, meninggalnya kan meninggal karena eklamsi, bukan gara-gara itu. Jadi nggak belum ada yang membunuh dia. Nggak ada yang membunuh, cuman dia memang karena penyakit gitu, Dok ya. Ya. Tapi ampun, yang tadi dokter cerita tadi si suaminya, dia mau kabur kemana kan udah kecatat identitasnya tuh, Dok ya. Enggak, mungkin dia mau nyari yang lain kali. Ya, tapi anaknya dibawa sama dia. Ya kalau anak dibawa karena dia punya pemikiran ibunya nggak bisa ngurus sih nggak apa-apa, karena memang mungkin seperti itu ya. Tapi ya kesian amat ditinggal gitu loh. Dokter Jaya deh, tarik tuh, jangan ditinggalin, Dok. Enggak lah. Itu mungkin isinya banyak kalau Franky. Nah, nggak tahu. Kalau satu kan nggak mungkin ditinggal Franky. Dok, eklamsi yang tadi yang kita bahas, yang saya lebih tertarik dengan yang tadi, Dok. Awalnya kan kita ngebahas eklamsi itu adalah proses yang boleh dibilang kita perkirakan mungkin mengambil waktu sekitar 3-4 bulan sampai 5 bulan lah, Dok ya. Iya. Mulai dari gejala terus sampai jadi terjadi itu. Nah, ini boleh dibilang kejadian eklamsinya tuh singkat. Iya. Tentunya pasti ada faktor yang merubah dari gejala yang normalnya tuh berbulan-bulan terus toto menjadi singkat. Kira-kira bisa ketahuan nggak tuh, Dok? Yang mempercepat tuh kondisi kayak gimana tuh, Dok? Bukan mempercepat, itu adalah proses. Iya, prosesnya. Gara-gara udem bengkak tadi. Jadi karena pembuluh darahnya pada rusak, jadi cairan darah itu masuk ke jaringan. Dia akan membuat seluruh tubuh itu bengkak. Seluruh tubuh bengkak yang kita lihat dari muka, dari tangan, dari kaki bengkak. Jadi kalau seorang perempuan hamil tiba-tiba nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa pakai sendal sakit karena dia gitu bengkak. Nggak, bukan sakit lagi tuh ukurannya ya? Ukurannya jadi bengkak. Jadi kok jadi nggak muat ya gua pakai sepatu yang biasa dia muat terus itu adalah tanda. Itu hati-hati. Jadi artinya itu. Nah kalau dia udah bengkak itu, kalau mulai bengkak ke paru kan seluruh tubuh bengkak. Kalau ke paru napasnya jadi sengal-sengal, sesak napas, batuk, batuk melulu. Nah terus kalau ke liver mulai bengkak nih, di sini nih bengkaknya, livernya bengkak, nyeri, mual, muntah, di sini kepegang sakit, matanya udah mulai blur, mata kena. Nah kalau udah dekat eklamsi itu otaknya dia sakit kepala, sakit sekali kepalanya.
Jadi sakit kepala itu bukan kenapa, karena itu otaknya bengkak. Kalau udah otak bengkak, dia confused, bingung gitu, kejang. Itu adalah proses terakhir. Artinya gara-gara itu. Tapi kalau dari awal belum sampai ke sana, baru kaki bengkak aja kan kita udah tahu, perempuan itu udah tahu. Jadi itu bukan hal normal. Orang hamil bengkak tidak normal, apalagi kalau ada faktor resiko. Anak pertama, usia kehamilan tuh di atas 35 atau sangat muda. Terus kemudian dia ada riwayat kegemukan. Terus kemudian kencing manis, darah tinggi, ya itu adalah faktor-faktor yang resiko untuk dapat begituan gitu loh. Untung saya sedang tidak hamil, Dok. Ya. Karena saya sering sakit kepala. Jadi nggak mungkin eklamsi. Nah, Dok, saya mencoba untuk berpikir masalah tadi si ART tadi. Tadi dokter bilang kan kondisi badannya adalah kurus. Mungkin nggak sih, Dok, dia percepatan itu terjadi, kondisi memburuknya itu terjadi karena badan anak tersebut kurus, atau juga mungkin saya lebih cenderung dia tuh faktor resikonya adalah anak pertama. Anak pertama. Oh, bukan. Dan dia mungkin masih anak pertama kalau menurut saya sih. Jarang orang anak kedua dan ketiga itu jadi begitu. Masalah berat badan maupun kondisi fisik yang, mohon maaf ya, kadang-kadang kan ART zaman dulu ya, Dok ya. Beda sama ART sekarang. ART sekarang kan kondisi gizinya pun lebih terjamin. Ya kadang-kadang gemukan dia daripada kita, Dok. Kalau tapi kalian dulu ada yang seksi, Franky. Inem. Itu kalau sekarang udah gak ada, itu bintang filmnya singkatannya DC. Inisialnya ada bermain dengan si yang gemuk. Saya lupa yang gemuk namanya tuh. Sutradaranya saya apalnya Abbas Akuk. Nah, jadi kondisi-kondisi fisik seseorang perempuan, kalau dia kondisinya, artinya kondisi fisiknya dia kurang bagus tuh, Dok, tidak melulu menghasilkan percepatan tuh, Dok ya. Enggak. Jadi kondisi yang tadi dokter sebut ini ya, anak pertama ya, Dok ya, usianya terlalu muda atau usianya terlalu tua untuk terus hamil. Hamilnya kembar. Kembar 2, 3 segala macam, itu resiko. Nah, kejadian ini kan lumayan gede, saya bilang 2 sampai 8%. Nah, kejadian ini, Dok, ini ada nggak di daerah tertentu di Indonesia? Oh enggak, semua daerah. Indonesia tuh hampir semuanya tuh tinggi. Kita nggak tahu sebabnya apa. Tapi itu kalau itu sampai tinggi, banyak kejadian korban, itu berarti ANC-nya masih mungkin belum berjalan. Kalau berjalan itu tidak terjadi, resikonya lebih bisa ditekan lah. Karena kalau dikontrol tekanan darahnya segala macam, dia bisa normal. Jadi ini tidak menjamin seseorang yang ekonominya baik juga tidak terkena ANC ya? Enggak. Kalau dia tidak terkena eklamsi, kalau dia ANC-nya nggak beres. Nggak ANC itu sudah gitu ada faktor resiko. Nah, faktor resiko itu selalu di screening sama dokter. Begitu orang periksa hamil, ditanya ini hamil anak pertama, kedua, diperiksa kembar enggak gitu loh. Jadi itu dokter itu udah periksa umurnya di atas 35, dokter lebih hati-hati. Dan pakai gitu. si alat tadi apa, Dok? Oh, enggak, sekarang udah nggak pakai gitu. Kembar juga ketahuan kan, Dok, pakai alat itu, Dok ya? Udah ketahuan kan. Apa tadi alatnya, Dok, namanya? Lenek. Termometer lenek. Dari kayu. Iya. Di film apa tuh saya nonton? Di film itu apa? Yang si prajurit tembak-tembakan tuh apa sih di film Mel Gibson tuh, The Patriot atau apa ya, tuh dokternya periksa tuh hamilnya pakai gituan tuh. Nah, jadi kembar, makin banyak kembarnya makin gede resikonya juga. Jadi ini hal yang satu yang sebenarnya bisa dicegah, Franky. Ya cegahnya gampang, nggak susah. ANC bayar kagak, karena sekarang ada BPJS kan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang mestinya bisa ditekan. Makanya di mana-mana tuh dokter, bidan, perawat, dokter umum pun mereka bisa kok yang gituan. Maksudnya bisa mendeteksi. Nah, kalau faktor makanan ada nggak, Dok, yang pengaruh istilahnya membuat buruk kondisi si tadi? Enggak. Cuman ya kalau ya masalahnya sih tadi aja makanan yang bisa bikin gemuk gitu loh. Kan salah satu penyebabnya kan obesitas. Obesitas itu juga masalah.
makanannya ya pengaruh pasti dari situ. Ya, jadi ini nggak boleh dianggap enteng nih dok ya? Iya, karena itu penyebab kematian yang saya lihat, termasuk kenapa saya utama. bilang nggak bisa dianggap enteng? Karena penyebabnya sepele. Ya, Orang ngelihatnya ini naik tekanan darah biasa, ya kan dok? ya. Ya kan, Bengkak biasa kan, makanya kamu bilang orang hamil mau bengkak biasa. Iya. Enggak biasa. Kalau dia pakai sepatu, tadinya pakai sepatu jadi nggak bisa, itu udah salah satu Ya tanda. makanya tadi saya bilang ini kan kelihatannya kayak penyebabnya sepele-sepele semua nih. Cuman kalau udah sampai ke mata itu bukan satu hal yang sepele lagi karena itu tidak umum. Nah, satu Frankie, bagaimana kita tahu tanpa melakukan pemeriksaan kalau orangnya itu proteinnya keluar dari kencing? Putih, Berbusa. berbusa. Iya, kencingnya berbusa. Kalau udah begitu udah pergi ke dokter deh. Bukan berminyak dok ya? Bukan berbusa, kayak busa sabun. Iya, saya pernah ngeliat. Jadi ya maksudnya kita ngomong gini bukan apa, karena orang hamil kan di mana-mana orang perempuan mestinya hamil kan. Dan kalau ini terjadi 2-8% itu cukup tinggi Frankie. Jadi artinya itu sesuatu yang bisa dicegah. Jangan sampai itu akan membuat ya orang kehilangan anggota keluarganya. Salah satu penyebab orang kemudian setelah melahirkan terus orang jadi pada nangis tapi ya karena ibunya meninggal karena eklamsia. Maksudnya itu bisa dicegah. Dan kalau misalnya kejadiannya udah diketahui di rumah sakit dia kejang, kan bisa langsung dikeluarin bayinya, selamat ibunya gitu loh. Jadi tapi kalau nggak dia jauh dari fasilitas kesehatan kan nggak bisa dong. Dok, urutannya tadi dok, ginjal, liver, mata, baru kepala. Otak. Nggak, jadi artinya kan kayak tadi kenapa saya sebutin sampai mata ini penting. Begitu di mata ini kan otomatis orang harus bisa aware. Ini nggak umum, ya kan? Kalau yang dua ini orang nggak kelihatan dan orang istilahnya masih Sebenarnya satu lagi ini tensi Frankie. Tensi kalau preeklamsi tensinya masih 140 90 masih oke. Dalam kondisi untuk preeklamsi udah awal tinggi awal loh dok ya. Tapi kalau di atas 160 110 dekat ke eklamsi Frankie. Itu kita mulai curiga lebih besar gitu dok ya. Banyak ya dok ya. Itu makanya harus lebih sayang sama perempuan dok. Perempuan sayang sama istri dok. Atau sama perempuan salah ngomongnya dok. Ya itu tapi dok, kalau misalkan dia sampai praeklamsi ini dok ya, itu sampai ke mata. Pada waktu disembuhkan matanya kembali normal lagi nggak dok kira-kira? Bisa? Mungkin bisa. Kalau ginjal kan bisa balik lagi dok ya, kalau kita kasih diobatin ya. Bisa nggak sih dok? Kalau kerusakannya belum terlalu parah bisa. Gara-gara si eklamsi tadi dok. Eklamsi kan kayaknya kan cuman spontan tuh ya. Perubahan spontan gara-gara si darahnya tadi begitu kan, bukan karena yang terus-terusan dihajar kerja keras kan dok ya. Kemungkinan ginjal masih bisa, hati lebih enteng lah ya. Artinya hati kan walaupun rusak separuh aja dokter bilang masih bisa dia regenerasi lagi. Nah mata juga termasuk yang bisa ini dok ya, bisa balik kembali pulih dok ya. Ya sih dok, jadi nggak main-main ya eklamsi ya. Dari 3 penyebab kematian, aborsi, eklamsi sama apa dok? Pendarahan. Indonesia masih cukup besar. Ada yang lain nggak dok? Mudah-mudahan ibu-ibu muda ataupun calon bapak, karena kalau saya bilang calon bapak, karena kan ini menyerang pada yang hamil pertama ya, belum jadi bapak dia, lebih aware dok ya. Oke dok, thank you. Makasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.